Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabina Ahya Ulsena dengan nomor pokok mahasiswa 20211011100044. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang hubungan agama dan negara sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian agama terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare, religer yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut filolog Max Muller, akar kata bahasa Inggris religion yang dalam bahasa Latin religio awalnya digunakan untuk yang berarti hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi kesolehan. Kemudian selanjutnya Cicero menurunkan menjadi berarti ketekunan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda. Dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Sebagai contoh, dharma, kata Sanskerta, kadang-kadang diterjemahkan sebagai agama, juga berarti hukum. Di seluruh Asia Selatan klasik, studi hukum terdiri dari konsep-konsep seperti penebusan dosa melalui kesolehan dan upacara, serta tradisi praktis. Jepang pada awalnya memiliki serikat serupa antara hukum kekaisaran dan universal atau hukum Buddha. Tetapi ini kemudian menjadi sumber independen dari kekuasaan. Definisi tentang agama di sini sedapat mungkin sederhana dan menyeluruh. Definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit maupun terlalu longgar, tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama, perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan, dan mentaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluk diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan atau tata cara agama. Adapun unsur-unsur agama menurut Leith, Keller, dan Calhoun sebagai berikut. Yang pertama ada kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.
Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal antara hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat, ada pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Yang kelima, ada umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Dan ada pula fungsi agama sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, serta hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Yang keempat, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Yang ketujuh, pengungkapan estetika atau keindahan. Yang kedelapan, pedoman rekreasi dan hiburan. Yang kesembilan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Selanjutnya, ada pengertian dari negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Selanjutnya akan masuk ke dalam inti pembahasan kali ini, yaitu hubungan agama dan negara. Di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antar agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia. Masing-masing keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistemnya, pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara pemerintahan sebagai pemerintah jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama.
agama dengan negara tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ada hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Di negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan keagamaan. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya. Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Yang ketiga ada hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tak bertuhan yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat, negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua di antaranya. Yang pertama ada hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud hubungan antagonis tidaklah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi, politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki giroh atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, ada hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial sehingga negara mengakomodasi Islam. Selanjutnya ada hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Sementara itu, Hussein Muhammad menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Yang pertama, hubungan integralistik yang dapat diartikan sebagai hubungan totalitas di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu.
Yang kedua, hubungan simbiosis mutualistik, bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan amoral dalam negara. Menurut Ibnu Taimiyah, tokoh Sunni Salafi berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkelindahan tanpa kekuasaan. Negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Selanjutnya menurut Al-Ghazali dalam bukunya Al-Iqtisad Al-Itikof mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasa atau kekuasaan. Negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia, sejauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama, dan juga political and social repercussions yang bisa muncul pada masa sekarang ini dalam masa-masa transisi mendatang, maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi banyak pihak dalam reposisi hubungan agama dan negara. Akan tetapi, agaknya satu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara termasuk dalam kehidupan beragama. Khususnya dalam aspek administrasi keagamaan, bukan aspek teologis masing-masing agama. Dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksudkan untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air atau water light separation, dengan kata lain mengubah Indonesia menjadi negara sekuler. Setidaknya sebagian besar umat Islam belum siap untuk menerima perubahan itu. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi yang saya bahas sebelumnya, yang pertama, hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Yang kedua, macam-macam model hubungan negara dan agama, yaitu hubungan agama dengan negara menurut paham teokrasi, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme, dan hubungan agama dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.